Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, sebelum dimulai pembahasannya ya, jangan lupa like ya, karena like Anda membuat Mr. K semangat, yang nggak tahu semangat apa. Oke, ngomong-ngomong tentang suatu pola, rasanya One Piece memiliki berbagai macam pola yang bisa kita ulik, hingga mengetahui berbagai macam kebiasaan dari Oda Sensei, mulai dari pola pengenalan karakter hingga ke bagaimana seorang karakter dihilangkan oleh Odachi. Rasanya kita bisa mengetahui beberapa kecenderungan atau hal yang disukai oleh Odachi ketika emang ingin melakukan sesuatu. Nah, apa yang mau Mr. K bahas kali ini ya, ada kaitannya dengan salah satu pola di alur cerita One Piece. Jadi bukan spesifik tentang kedatangan nakama baru misalnya, tapi lebih ke pola yang jauh lebih luas, akan tetapi masih sering atau bahkan sangat berdampak ke cerita One Piece itu sendiri guys. So, tanpa banyak cing-cing gak jelas, monggo enjoy kontennya, oke? Let's go. Ya, apa yang misteri masuk dengan pola di cerita One Piece? Mungkin beberapa dari kalian ada yang langsung terpikir pola utama dari cerita utama One Piece, yang mana kita ketahui ya, dan gak bisa terbantah lagi ya, kalau One Piece juga sering menggunakan pola datang ke pulau baru, lalu terjadi sebuah konflik di sana, lalu pertarungan dengan bos di pulau itu pun akan dilakuin, terus dilanjut, pesta dan terus saja berputar seperti itu di setiap memasuki arc terbarunya. Hal yang mungkin emang gak bisa kita bantah juga kan, karena memang Odachi sering mengikuti salah satu pola template yang ada. Namun yang mau Mr. K bahas kali ini ya, mungkin lebih spesifik ke bagaimana konsep The Inherited Will ya, itu sendiri ya, dimana kita tahu One Piece memiliki konsep tekad yang diwariskan, bukan harta yang diwarisin ya. Nanti jadi rebutan malah. Dan uniknya ya, konsep The Inherited Will ini ya, semacam pola yang Oda Sensei sering terapin, khususnya ke beberapa hal yang sangat penting. Karena mungkin konsep ini bisa dianggap sebagai konsep utama alias penopang dari cerita One Piece itu sendiri. Ya, karena ya, mimpi dari sang karakter utamanya aja, bahkan menggunakan konsep itu yang membuatnya mewarisi impian dari orang-orang terdahulu. Yang mana kalau dari contoh kasus di atas, Luffy kita ketahui mewarisi tekad dari seorang Joy Boy yang dulunya juga memiliki impian yang sama. Namun bedanya Joy Boy gagal untuk mewujudkan impiannya guys, sehingga impian atau tekad yang dikatakan akan selalu diwarisi dari generasi ke generasi ini selalu hidup, hingga akhirnya turun ke seseorang bernama Monkey D. Luffy. Well, pola ini mungkin terkesan simpel ketika kita mendengarnya, namun ada satu elemen pendukung lain yang Odachi tambahkan bumbu di sono. Karena kalau kita dengar dari kata kunci kalau impian itu terus diwariskan dari generasi ke generasi, maka sebenarnya bisa aja orang yang mewujudkan impian Joy Boy itu bukanlah Orba Shinjo. Tunggu dulu ya. Disinilah hal yang menarik, karena ada satu fakta pendukung lain di pola ini dimana waktu yang tepat juga menjadi hal yang sangat penting dalam terwujudnya impian itu. Ya, layaknya di dunia nyata, dimana terkadang seseorang sudah berusaha sangat keras, akan tetapi kalau memang belum rezeki dan waktunya, mau seberapa kerasnya kita berusaha pun bisa aja hal yang sedang kita perjuangkan malah tidak berhasil kan. Malahan di sisi lain terkadang ketika kita tidak terlalu berusaha sebegitunya, kita malah bisa mendapatkan hal yang sempat kita inginkan. Disitulah kombinasi antara memang sudah waktunya dan ada orang yang tepat untuk melakukannya, hingga akhirnya impian atau tekad itu bisa diwujudkan oleh seseorang di satu waktu. Contoh simpelnya di One Piece itu sendiri, kita belajar kalau Roger merupakan bajak laut pertama yang berhasil menamatkan One Piece, dan dia bisa kita bilang juga ya sebagai orang yang meneruskan tekad dari seorang Joy Boy. Tapi apakah Roger berhasil mewujudkan impian dari Joy Boy? Enggak kan? Ya, secara kompak kita bisa berkata kalau Roger gagal untuk memenuhi impian itu. Tapi apakah kira-kira yang menjadi alasan dari kegagalan Roger? Apakah kekuatannya masih kurang? Atau krunya yang belum bisa mengimbangi dirinya? Entah apapun alasannya, satu hal yang bisa pasti dipastiin ya, Roger memang belum waktunya aja untuk bisa mewujudkan impian itu. Bayangin aja, Roger sendiri sampai bilang kalau mereka terlalu cepat, hingga bisa kita indikasikan hal yang mereka butuhin untuk bisa mewujudkan impian dari Joy Boy ternyata semuanya belum siap, sehingga Roger yang mungkin secara individu memiliki kualifikasi yang baik untuk mewujudkan impian dari Joy Boy, tapi kalau memang belum waktunya, mau seberapa keras dia berusaha pun, Roger tetap bakalan gagal untuk mewujudkannya. Soalnya, salah satu hal yang kemungkinan mendukung perkataan kalau kru Roger terlalu cepat, ialah belum lahirnya salah satu reinkarnasi dari senjata kuno Poseidon. Maka dari itu, pola di One Piece bisa aktif ya, ketika memang pertama ya, ada orang yang benar-benar mewarisi impian dari orang sebelumnya. Lalu orang itu terlahir dan berada di waktu yang memang tepat, sehingga segala sesuatu hal terasa siap untuk mendukung dirinya. Barulah
lah, akhirnya jika orang ini memang layak, dia bakalan bisa mewujudkan impian yang secara gak langsung terwariskan ini. Well, gak sedikit memang contoh yang bisa kita ambil dari bagaimana pola ini ternyata begitu sangat sering digunain oleh Odachi. Entah itu dari kebanyakan kru Luffy yang juga memiliki impian yang mereka lanjutin dari orang-orang penting di hidup mereka. Kayak misalnya aja Sanji ya, yang memiliki impian untuk menemukan All Blue. Mimpi itu kayaknya dia dapetin dan warisin langsung dari ayah angkatnya Zeff. Lalu ada juga Zoro yang memiliki keinginan untuk menjadi pendekar pedang number wahid, sehingga namanya akan terdengar sampai surga dan Kuina akan bisa mendengar hal itu. Ya, jauh sebelum Zoro menginginkan impiannya ya, Kuina sudah terlebih dahulu mengatakan mimpinya kepada Zoro, akan tetapi ya nasib malang malah menimpa Kuina sehingga dia gak bisa berjuang demi impiannya. Terus gak cukup sampai di situ aja, Robin juga bisa dibilang mewarisi tekad-tekad dari para arkeolog dan peneliti di Pulau Hara dulu, yang mana mereka bisa dikatakan gagal untuk menggunakan apa yang sebenarnya disembunyikan dari sejarah selama ini. Hal yang sama terjadi kepada Franky yang mewarisi blueprint dari Pluton. Padahal Tom sendiri sempat ketakutan kan untuk dia tuh punya pemikiran kalau dia gak mampu menjaga blueprint itu sebaik mungkin, karena dia khawatir kan bisa saja jatuh ke tangan yang salah. Terus ya, bahkan gak cuman karakter-karakter utama doang yang diberikan pola itu. Pasalnya, di beberapa art besar kita juga disuguhi semacam pola yang sama. Impian yang sangat mulia itu ternyata gagal Otohime wujudkan karena belum waktunya tiba ya, Ratu Otohime sudah meninggal terlebih dahulu. Akan tetapi tekadnya masih akan terus hidup karena anak-anaknya lah yang mewarisi impian dari ibunya. Contoh lain yang agak mirip bisa kita lihat juga di arc Wano Kuni kemarin, soalnya kita ngerti kan secara perlahan-lahan saat ini ya negeri Wano juga sedang mempersiapkan diri untuk membuka negerinya ke seluruh dunia. Padahal saat ini kondisinya sudah bukan Kozuki Oden lagi yang memimpin negeri Wano Kuni ini. Akan tetapi ya, berkat tekadnya yang gak pernah mati dan memang sudah waktunya tiba, pada akhirnya anak dari Oden, Kozuki Momonosuke, dia yang datang di waktu yang tepat karena bisa memboyong satu kru gila yang pada akhirnya bisa memberikan kebebasan kembali kepada negeri Wano. Hal ini juga tentu bisa kita sebutkan sebagai Momo yang mewarisi tekad dari ayahnya untuk bisa membuka border dari perairan negeri Wano Kuni. Gimana nih? Menurut kalian apakah pola ini emang jadi salah satu ujung tombak pendukung dari cerita One Piece? Atau malah ada pola lain yang kalian temuin dan ingin di-share lah? Silahkan coret-coret aja di komentarnya. Mr. K pasti baca sekarang, oke? Dan balaslah. Pokoknya tinggal tulis aja coretan kalian di komentar, karena kayaknya ya udah cukup segitu aja dulu buat konten kali ini. Kurang lebihnya Mr. K minta maaf, dan so see you next time. Adios si Karamelos. Jangan lupa like ya. Stay safe everyone. Salam Animedia.